Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah pena Fadilatul Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada ahli baitnya, para sahabatnya dan umatnya yang berusaha untuk istiqomah meniti jalannya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faidah, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal menghadap Allah SWT. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau melanjutkan tulisannya Al-Jaisani Yataro'ani. Kedua belah pihak pasukan, baik itu pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrikin, berhadap-hadapan, bersiap-siap. Walamma tala'a al-musyrikuna wa taro al-jam'ani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dua belah pihak keluar dari tempatnya masing-masing, jadi berperang itu di suatu tempat, tidak ke daerah pemukiman sipil, tidak seperti Yahudi sekarang datang ke perkampungan kaum muslimin di Palestina, bukan seperti itu, pengecut itu. Orang-orang kafir dahulu ketika berperang dengan Rasulullah cari tempat yang jauh dari warga sipil, gentleman mereka itu, ya, tidak seperti orang-orang Yahudi sekarang, pengecut mereka itu. Ya. Ketika dua belah pihak sudah saling berhadap-hadapan, Rasulullah berdoa. Doanya dicatat oleh para ahli sejarah, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha. Ya Allah, inilah orang-orang Quraisy Mekah, musyrikin Mekah yang
telah bersiap-siap maju bi khulayaiha, dengan kesombongan, wa fakhriha, dengan keangkuhan, tuhadduka, yang telah berani menentangmu, wa tukadzibu rasulaka, yang tidak mempercayai rasulmu, yang mendustakan utusanmu. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah, berikanlah pertolongan sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Allahumma ahnihim al-qadar, ya Allah, hancurkan mereka. Ini adalah doa Rasulullah SAW ketika berhadapan-hadapan di saat permulaan perang Badar. Setelah berdoa seperti itu, Rasulullah melihat ke arah pasukan Abu Jahal. Di situ ada seorang musyrik yang bernama Utbah bin Rabi'ah, yang mana di pekan yang lalu sudah dijelaskan Utbah bin Rabi'ah ini musyrik yang tidak mau perang sebenarnya, oposisinya Abu Jahal. Namun karena kepintaran, kelicikan Abu Jahal, memprovokasi orang-orang Mekah, menimbulkan fanatisme kesukuan, karena salah seorang dari mereka terbunuh di peperangan sebelumnya, yaitu Syariah Nakhlah. Pada awalnya oposisi, namun akhirnya Utbah bin Rabi'ah juga ikut bersama Abu Jahal menghadapi kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, in yakun fi ahadin minal qaumi khairun fa inda sahibil jamalil ahmari, jika seandainya ada kebaikan pada kaum musyrikin, yaitu ada seorang dari kaum musyrikin yang menunggang unta merah. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini bangsawan, ya, untanya pun yang dikendarai unta merah, kendaraan yang paling mahal di zamannya, bukan unta biasa. In yuti'uhu yarsudu, seandainya musyrikin Mekah mau mengikuti oposisi Utbah bin Rabi'ah, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Namun sayang, takdir sudah mendahului, ya. Orang-orang musyrik Mekah terprovokasi oleh Abu Jahal sehingga harus mati dalam keadaan hina di peperangan. Ya, sebenarnya Utbah ini sudah tidak sependapat dengan visi-visinya Abu Jahal. Ya. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik, walaupun mereka sebagian ada yang tidak suka perangan seperti Utbah bin Rabi'ah, karena mereka musyrik, maka tidak ada kebaikan satupun. Ya. Walaupun tentu saja orang musyrik yang suka memerangi itu lebih jahat, ya, daripada musyrik yang tidak suka berperang. Dan kita pun berbeda sikapnya. Sampai Rasulullah memuji seorang Utbah bin Rabi'ah, seandainya saja mereka mau mendengarkan Utbah bin Rabi'ah, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi sayangnya mereka terprovokasi oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW meluruskan pasukan barisan kaum muslimin ketika beliau sedang melakukan tindakan meluruskan pasukan. Dicatat oleh ahli sejarah ada suatu keanehan, ya, peristiwa yang unik, jarang-jarang terjadi. Rasulullah membawa anak panah itu kan tajam, meluruskan barisan. Ketika barisan sudah lurus, ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Sawad al-Ghaziyah
itu sengaja keluar dari barisan. Jadi menceng sedikit gitu ya. Tidak lurus. Akhirnya Rasulullah meluruskan dengan anak panah. Lalu tergores sedikit perutnya. Seorang sahabat yang mulia, Sawad Al-Ghaziyah, sambil berkata Rasulullah, istawi ya Sawad, istawi ya Sawad. Ya, karena satu orang, luruskan Sawad. Ya. Kalau lebih dari satu orang, istawu sufufakum, ya, kayak gitu ya. Istawi ya Sawad. Ya. Luruskan wahai Sawad. Lalu kemudian Sawad karena terkena ujung anak panah tergores perutnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani fa'aqadani fakashafa an batnihi. Ya Rasulullah, ujung panahmu menggores perutku. Ya, aku minta untuk dikisos. Ya, engkau menyakitiku, gitu ya. Berikan hakku untuk membalasmu, gitu ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW tidak membantah, ya, tidak mempertahankan pendapatnya. Kamu kan salah tadi, salah sendiri, kenapa kamu nggak lurus, gitu ya. Rasulullah tidak. Apa jawaban Rasulullah? Istakid, silahkan. Kalau kamu mau membalas, itu hak kamu, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian yang unik ini, Rasul itu orangnya adil, ya, tawadu, terpercaya. Walaupun beliau menggores sedikit perutnya Sawad bin Al-Ghaziyah, ya, dengan kebesaran jiwa beliau siap untuk dikisos, siap untuk dibalas sesuai dengan kadarnya. Ini pelajaran pertama, ya. Kalau kita kan kadang-kadang egonya tinggi, ya, apalagi yang statusnya di bawah kita. Rasulullah tidak. Rasulullah mempersilahkan, silakan kalau mau kisah, gitu ya. Pelajaran yang kedua, dari sisi fikih, Rasulullah kan membuka perutnya, menyikat kainnya. Ini menunjukkan bahwasanya perut itu bukan aurat. Di hadapan orang banyak lagi. Dalam keadaan dibutuhkan oleh syariat, diperbolehkan perut itu diperlihatkan karena ada kebutuhan syariat, ya, tapi bukan dalam keadaan normal, ya malulah diperlihatkan perut. Rasulullah dengan sukarela menyingkap bajunya. Kemudian Rasulullah bertanya, sebelum bertanya, Sawad ini sudah siap-siap mau membalas. Sawad Al-Ghaziyah, tak disangka Sawad bukannya membalas dengan menggores perutnya Rasulullah dengan anak panah, tetapi beliau memeluk dan mencium perutnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi para sahabat pun merasa, ya, terkejut, dikira mau membalas, ternyata tidak membalas. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat itu bukan orang yang pendendam. Ya, beliau hanya punya niat yang lain, ya, supaya tercapai niatnya itu. Ya, Sawad Al-Ghaziyah mencium perutnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, ma hamalaka ala hada ya Sawad? Apa alasanmu mau mencium perutku sampai-sampai engkau tadi pura-pura ingin menuntut balas? Ya. Kemudian ucapan Sawad direkam oleh para ulama ahli sejarah, ya Rasulullah, qad hadara ma taro. Ya Rasulullah, perang sudah di depan mata sebagaimana yang engkau lihat. Fa aradtu an yakuna akhirul ahdi. Aku ingin akhir kehidupanku, karena kita enggak tahu ini peperangan terakhir atau bukan, kata Sawad Al-Ghaziyah. Fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamussa jaldi jaldaka. Ya, aku ingin akhir kehidupanku, aku sudah menempelkan kulitku dengan kulitmu. Ya. Ini kata Sawad Al-Ghaziyah radhiyallahu anhu,
mendengar alasan itu, Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan beliau mendoakan kebaikan untuk seorang sahabat yang mulia, Sawad al-Ghaziyah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi yang lain, peristiwa Sawad al-Ghaziyah mencium perutnya Rasulullah SAW, yaitu niat bertabarruk, mencari berkah dari Allah melalui perantara mencium atau bersentuhan dengan bagian dari jasadnya Rasulullah SAW yang mulia. Dan ini adalah kekhususan Nabi SAW. Adapun jasad orang soleh selain Nabi haram hukumnya, tidak boleh bertabaruk sampai di bolak-balik cium tangannya gitu ya, untuk mencari berkah gitu ya, sampai bekas wudunya tanahnya diambil ya, sebagaimana pengakuan mahasiswa saya dahulu di pondoknya dia, itu kalau pulang bertemu dengan kiainya, itu bekas wudunya itu tanahnya itu diambil, bekas injakan kakinya diambil. Ini sudah berlebih-lebihan ya. Bertabaruk dengan jasad Nabi juga pernah dialami oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Talha. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1305, Rasulullah SAW pernah membagikan rambutnya kepada para sahabat. Meskipun demikian, para sahabat tidak berkeyakinan rambut atau jasadnya Rasulullah yang memberikan keberkahan, tapi Allah SWT. Yang mereka adalah orang-orang yang bertauhid, tauhidnya benar, tidak menyimpang, tidak seperti zaman sekarang yang bertabaruk tetapi batinnya ya menyimpang keyakinannya. Rasulullah mengatakan, hahuna Abu Talha, ini Abu Talha rambutku. Pada fa'ahu ila Abi Talha, Rasulullah memberikan rambut kepada seorang sahabat yang mulia Abu Talha. Abu Talha pun menerimanya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1305. Adapun selain Nabi SAW, tidak pernah sahabat yang lain bertabaruk dengan jasadnya manusia yang paling soleh setelah Rasulullah. Siapa? Abu Bakar nggak pernah bertabaruk dengan Umar, nggak pernah bertabaruk dengan Utsman ataupun Ali atau sahabat yang lain ya. Khusus untuk Rasulullah SAW saja. Adapun selain beliau hukumnya haram, bahkan bisa syirik kalau diyakini dengan keyakinan yang sama. Ketika seluruh barisan sudah diluruskan, Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi kepada para pasukannya agar mereka tidak memulai peperangan ya, sampai menerima perintah terakhir dari beliau. Jadi tunggu komando ya. Kemudian beliau memberikan pengarahan khusus berkaitan dengan perang. Beliau berkata, wahai para pasukanku, bila mereka mendekat kepada kalian, barulah kalian melesatkan panah-panah kepada mereka terlebih dahulu. Janganlah kalian mengangkat pedang kecuali kalau mereka mengelilingi kalian ya. Karena dari sisi jumlah kan 300 banding 1000 ya, panahnya dulu ya. Pihak musuh harus diimbangi dulu dari sisi kuantitas. Kalau langsung dengan pedang nanti kehabisan kuantitas ya. Jadi masuk akal sekali ya, rasional ya. Kecuali dalam keadaan terdesak baru mengangkat atau menghunus pedang. Kemudian beliau SAW dan Abu Bakar secara khusus kembali ke podium komando, sementara sahabat yang lain, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, mendapatkan tugas menjaga podium bersama pasukan khusus. Adapun kaum musyrikin dicatat oleh ahli sejarah
menjelaskan bahwasanya pada hari yang sama Abu Jahal atau nama aslinya Abul Hakam, beliau berdoa, ya, berdoa kepada siapa? Bukan berdoa kepada berhala, bukan berdoa kepada Lata, Uzza, mana, tidak. Berdoanya kepada Allah. Jadi orang musyrik dalam keadaan genting, dalam keadaan berbahaya, itu mereka berdoa kepada Allah. Apa ucapan Abu Jahal? Ya Allah, dialah yang telah memutus rahim kami, membawa agama yang tidak kami ketahui. Oleh karena itu hancurkanlah dia Muhammad esok hari, ya Allah. Putuskan siapa di antara kami berdua yang lebih engkau cintai dan engkau ridhoi. Berikanlah kemenangan bagi kami. Bayangkan, ini doanya Abu Jahal berdoa kepada Allah SWT. Yang jadi pertanyaan, kenapa Abu Jahal dalam keadaan genting berdoa kepada Allah tetap dikatakan musyrik? Nah, ini butuh penjelasan yang rinci. Sebabnya adalah, saya ringkasnya, Abu Jahal, karakter orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, mereka itu dalam keadaan genting bertauhid kepada Allah. Mereka berbuat syirik dalam kondisi aman, dalam kondisi normal, dalam kondisi lapang. Itulah yang membuat mereka dikatakan musyrik dan tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan aman, mereka sering bertabarruk dengan kuburan orang soleh, sering meminta syafaat kepada orang soleh. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid semurni-murninya, dan itu yang ditentang oleh orang-orang sejenis Abu Jahal. Siapa bilang Abu Jahal itu berdoa hanya kepada patung? Tidak. Buktinya dicatat oleh ahli sejarah, Abu Jahal berdoa kepada Allah yang disebut Allah SWT. Tetapi tetap Abu Jahal diperangi oleh Rasulullah. Karena apa? Karena hanya bertauhid rububiyah, tidak sampai mengamalkan tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Dalam keadaan lapang, orang-orang musyrik itu suka meminta syafaat kepada mayat orang-orang soleh, suka menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara. Ya. Doa Abu Jahal dibantah langsung dengan turunnya surat Al-Anfal ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lam tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Ya. Jika kamu meminta keputusan siapa yang paling dicintai, apakah pihaknya Abu Jahal atau Muhammad, kurang lebih ini bantahnya untuk Abu Jahal. Sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik untukmu. Dan jika kamu kembali memusuhi, niscaya kami kembali memberi pertolongan. Artinya tidak memerangi, kembali ke Mekah, ya. Dan pasukanmu tidak akan menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya banyak. Sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya. Jadi doanya Abu Jahal itu dibantah oleh Allah sendiri dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 19. Jadi ayat ini mengingatkan Abu Jahal untuk tidak memusuhi Rasulullah, kembali saja ke Mekah,
ya, tidak usah memusuhi, itu lebih baik bagi namanya Abu Jahal ya. Walaupun sudah diingatkan dengan ayat yang turun langsung tidak jauh dari telinganya, tetap saja tidak mau beriman. Kemudian Syekh Dr. Syafiur Rahman melanjutkan, sa'atu sofri wa awwalu wukulil ma'rikah, situasi yang sangat menegangkan dan ledakan api peperangan pertama, jadi mukadimah perang Badar ya. Menurut para ahli sejarah, orang yang pertama kali dianggap sebagai pemicu api peperangan ya. Jadi Rasulullah itu kan menunggu, pasukannya menunggu. Jangan-jangan mereka mau berdamai, jangan-jangan mereka membatalkan peperangan itu. Bahkan Rasulullah memberitakan jangan menghunuskan pedang ya terlebih dahulu, tunggu mereka dulu. Kalau mereka menyerang baru gitu ya. Nah, yang memicu terjadinya perang Badar pertama, yang memicu adalah seorang musyrik yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Seorang musyrik yang memiliki watak buruk dan sadis, keluar sambil berkata, aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum telaga yang telah dibuat oleh pasukan Muhammad, atau aku hancurkan telaga itu dan aku mati karenanya. Ini perkataannya keras sampai terdengar oleh pasukannya Rasulullah SAW. Melihat suara Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang sahabat yang mulia sekaligus pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, keluar dari barisan kemudian menantang duel ya, menantang duel Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dan diizinkan oleh Rasulullah, dan beliau berhasil menebas betisnya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Sebelum mencapai telaga, pasukan kaum muslimin karena sudah ditebas dengan pedangnya Hamzah bin Abdul Muthalib tersungkur dalam keadaan darahnya muncrat ya, sampai mengenai teman-temannya ya, uratnya putus, darahnya muncrat ya. Kemudian dia masih nekat merangkak mendekati telaga kaum muslimin sampai tercebur di situ ya. Ternyata dia nggak main-main ya. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini perkataannya sangat serius sekali. Walaupun sudah putus kakinya, dia berusaha untuk menepati sumpahnya. Saya akan mendekati telaga Rasulullah SAW, telaga yang dibuat oleh kaum muslimin sebagai persediaan air ya, sebagai bentuk penghinaan ya, karena telaganya di pihak kaum muslimin. Akan tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib dengan cepat menebas untuk yang kedua kalinya, yang akhirnya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi tewas ya, di tempat tersebut ya. Ini yang memicu semakin panas ya situasinya. Kaum musyrikin semakin hebat lagi rasa fanatismenya. Sebelumnya kan saudara mereka yang bernama Amir bin Al-Hadrami ya, sekarang terbunuh saudara mereka yang kedua Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kemudian dari ledakan pertama Al-Mubarazatu, akhirnya perang duel satu lawan satu ya. Orang-orang musyrik panas, kaum muslimin juga panas ya. Wa kana hada awwalul qatli ash'ala naral ma'rikah
Faqad kharaja ba'dahu salah satu min khiyarati kursani Quraisyin kanu min ailati wahidah. Kematian musyrikin yang bernama Al-Aswad yang menjadi korban pembunuhan pertama yang memicu ya, perang Badar semakin panas. Kemudian selanjutnya 3 orang penunggang kuda kaum musyrikin yang merupakan keluarga besar, yaitu Utbah dan Syaibah. Kedua musyrikin ini anaknya Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah atau saudaranya Syaibah bin Rabi'ah ya, jadi Rabi'ah itu di Arab sana nama untuk laki-laki. Entah kenapa sampai Indonesia Rabi'ah ini banyak digunakan untuk nama emak-emak ya, nama ibu-ibu. Ini Rabi'ah itu nama laki-laki ya. Demikian juga satu lagi seorang musyrik yang bernama Al-Walid ya. Mereka menantang duel. Kemudian dari pasukan kaum muslimin kanu min ailati wahida wa hum Utbah wa akhuhu Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah falamma infasalu min as-saff talabu al-mubaraja fa kharaja ilaihim salah satu min syababil ansar Auf wa Muawwid ibn al-Haris wa ummuha Afra wa Abdullah ibn Rawaha faqulu man antum qalu ruhtun minal ansar. Dari kaum muslimin 3 orang pemuda dari kalangan Ansar yang bernama Auf dan Mu'adz, keduanya anak laki-laki dari sahabat Al-Haris, ibunya bernama Afra. Kemudian satu lagi Abdullah bin Rawaha menantang ya, menerima tantangan duel tadi. Kemudian dari pihak orang-orang musyrik bertanya, "Man antum, siapa kalian?" Ya kan? Kemudian 3 orang dari kaum muslimin menjawab, "Ruhtun minal ansor." Kami dari Ansor, bukan muhajirin tapi Ansor. Lalu kemudian dari orang-orang musyrik tidak mau ya, mereka mengatakan akifa'u kiram mala nabikum hajah wa inna ma nuridu bani ammina summa nada munadihim. Mereka berkata, kami enggak mau duel dengan 3 orang Ansor ini enggak sepadan dengan kami. Kami maunya berduel dengan orang-orang yang sepadan dengan kami. Jadi perang saja itu ada nilai gengsinya. Gak mau perang dengan orang yang strateranya di bawah mereka. Ya, mereka mau berperang dengan orang yang ya secara kesukuan itu sejajar. Ya, tidak mau. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian. Wa inna ma nuridu bani amina. Yang kami inginkan adalah anak-anak paman kami sendiri yang ikut hijrah dengan Muhammad, kata mereka. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahrij ilaina akifa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang yang sepadan dari kaum kami, yaitu anak-anak paman kami. Ganti gitu ya. Jangan 3 orang dari Ansor. Kira-kira begitu. Lalu kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasulullah memenuhi permintaan mereka, enggak mau duel dengan 3 pemuda Ansor, maunya duel dengan 3 orang yang sama-sama asli Mekah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pasukannya, yaitu yang pertama, kum ya Ubaidah Ibnul Haris, wahai Ubaidah, bangun, hadapi mereka.
Wa qum ya Hamzah, wahai Hamzah, kamu maju. Wa qum ya Ali, Ali, kamu maju juga. Pas 3 orang. Ya. Falamma qamu wa danau minhum qalu man antum fa akhbaruhum faqalu antum akifa'u kiram. Ya. Kemudian bertanya lagi, siapa 3 orang ini? Lalu kemudian Ubaidah bin Al-Haris, sahabat yang mulia, demikian juga Hamzah dan Ali menyampaikan, kami adalah orang-orang muhajirin, ya, yang berasal dari Mekah. Lalu kemudian dari pihak kaum musyrikin mengatakan antum akifa'u kiram, ya, berarti kalian sudah sepadan dengan kami. Oke lah kalau gitu, kami siap berduel, ya. Wa baraza Ubaidatu wa kana as-sunnul qaumi Utbah ibn Rabi'ah. Ubaidah bin Al-Haris, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau di antara pasukan umurnya paling tua, as-sunnu al-qaumi. Menantang duel, ya, menerima tantangan duel Utbah bin Rabi'ah, seorang musyrik ya, yang pernah menjadi oposisi Abu Jahal. Kemudian wabaroja Hamzah Syaibata. Adapun Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, beliau menerima tantangan duel dengan Syaibah, musyrik Mekah. Wabaroja Ali al-Walidah. Adapun Ali menerima tantangan duel seorang musyrik yang bernama Al-Walid. Fa amma Hamzah wa Aliyun falam yumahila qurainaihuma an qatalahuma. Adapun Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma tidak memberikan kesempatan kepada lawannya masing-masing, sehingga keduanya berhasil membunuh 2 orang musyrik, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan siapa tadi? Syaibah, berhasil dibunuh. Ya. Kemudian berikutnya, wa amma Ubaidatu fahtalafa bainahu wa baina qaranahu darbatan fa askhana kullu wahidin minhuma sahibahu. Summa karra Aliyun wa Hamzatu ala Utbata faqatalahu wahtamala Ubaidata wa qad quti'at rijluhu falam yajal dominan hatta mata bil bisafra'i ba'da arba'ati aw khamsati ayyam min waqati Badr. Adapun Ubaidah dengan musuhnya yaitu Utbah bin Rabi'ah sama-sama menikam, ya, dan keduanya imbang, luka parah. Lalu kemudian Ali dan Hamzah membantu, ya, Ubaidah untuk menyerang Utbah dan berhasil membunuhnya. Lalu kemudian menggendong saudaranya seiman yaitu Ubaidah bin Al-Haris karena terputus kakinya dan pingsan, ya. Pingsan, ya, nggak ada anestesis. Peperangan dahulu nggak ada heroin, ya kan? Putus kakinya, pingsan, ya. Dan tidak bergerak sampai kemudian, ya, Ubaidah bin Al-Haris wafat pada hari keempat atau kelima setelah perang Badar selesai. Barangkali ini dulu yang bisa kami bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung serial perang Badar di waktu yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.